Kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan pada modul 5. Kegiatan praktikum 1, perubahan wujud zat. Percobaan 1, titik lebur es. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Es batu, 2. Termometer, 3. Bejana kaca, 4. Pengaduk atau sendok kecil, yang kelima bunsen atau lampu spiritus, 6. Tripod, dan terakhir statik. Kami mengisi bejana kaca dengan bongkahan es yang telah dihancurkan. Kemudian bejana tersebut dipanaskan dengan nyala api dari bunsen. Setelah itu kami mengamati setiap perubahan suhu tiap 2 menit sekali. Dan hasil pengamatan kami adalah suhu es sebelum dipanaskan minus 7 derajat Celcius. 2 menit pertama dipanaskan, suhunya masih 0 derajat Celcius. Dan mulai mendidih di 20 menit terakhir. Kesimpulannya, titik lebur es pada suhu 0 derajat Celcius. Titik didih air maksimum 100 derajat Celcius. Namun, kadang sebelum 100 derajat Celcius sudah mendidih. Hal ini karena pengaruh suhu udara lingkungan. Bila semakin tinggi atau panas cuacanya, maka akan lebih cepat mendidih. Percobaan 2, perubahan wujud padat menjadi gas. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Yodium, 2. Kapur barus, 3. Lilin atau parafin, 4. Tabung reaksi, kelima penjepit tabung, dan yang keenam bunsen atau lampu spiritus. Dari hasil percobaan bahwa yodium atau garam setelah dipanaskan dia menguap dan mengkristal. Pada kapur barus setelah dipanaskan dia akan mencair terlebih dahulu baru kemudian menguap. Dapat disimpulkan bahwa yodium, kapur barus, maupun parafin termasuk benda padat. Yodium bila dipanaskan dia akan mengkristal lalu menguap. Kapur barus bila dipanaskan akan mencair terlebih dahulu kemudian baru menguap. Pun begitu dengan parafin. Jika dipanaskan akan mengkristal, kemudian timbul bau yang menyengat lalu menguap. Benda dapat langsung berubah menjadi gas pada suhu kamar tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Percobaan 3, perubahan wujud cair menjadi gas. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama tabung reaksi, kemudian pipa plastik kecil, termometer, kemudian kettle uap, bunsen atau lampu spiritus, dan yang terakhir tripod. Pada percobaan kali ini, setelah kettle yang berisi air dipanaskan, kemudian pada suhu lebih kurang 90 derajat Celcius, kettle mulai mengeluarkan uap air. Nah, uap atau gas yang mengalir melalui pipa dan masuk ke tabung reaksi berubah menjadi air karena terjadi perubahan suhu. Nah, suhu di kettle lebih panas dibandingkan suhu pipa plastik atau terjadi proses pengembunan. Kesimpulannya, benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas sampai lebih dari titik didih, dan benda akan berubah menjadi cair jika didinginkan.